Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Teman-teman dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan bahasan kita dari ensiklopedia larangan dalam syariat. Itu berkaitan dengan mencari ridho manusia dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, ya, kadangkala sebagian orang itu mencari muka dengan manusia yang lain. Artinya itu dia berharap mendapatkan dukungan, berharap mendapatkan pengakuan dengan cara dia mencari ridho manusia. Dan kadangkala kalau orang itu sudah kalam, ya, sudah gelap mata ketika mencari ridho manusia, dia tidak lagi peduli apakah cara yang dia lakukan itu bisa mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Dia tidak lagi peduli halal haram boleh tidak, ya. Padahal sejatinya ridho manusia itu sifatnya semu. Hari ini mungkin mereka ridho dengan kita, tapi ada masanya mereka nanti akan benci kepada kita karena sifatnya semu. Tapi kalau ridho Allah yang kita kejar, maka kita akan mendapatkan ridho yang hakiki, di mana ketika Allah ridho kepada kita, maka Allah akan membuat semuanya ridho kepada kita. Kalau kita sudah mendapatkan ridho Allah, ya, teman-teman sekalian, di sini Syaikhul menukil sebuah dalil berkaitan dengan masalah ini. Imam At-Tirmidzi rahimahullah meriwayatkan dalam kitab sunannya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manil tamasa ridallahi sakhatin nasi kafahullahu mu'natan nas. Wa manil tamasa ridan nasi sakhatillahi wa kalahullahu ilan nas." Barang siapa yang mencari ridho Allah saat manusia tidak suka, maka Allah akan cukupkan dia dari beban manusia. Barang siapa yang mencari ridho manusia namun Allah murka, maka Allah biarkan dia bergantung pada manusia. Jadi teman-teman, dalam hadis ini jelas ya, menjelaskan kepada kita bahwa ridho Allah itu harus lebih diprioritaskan dari ridho manusia. Karena kalau ridho Allah yang kita cari, maka Allah cukupkan kita dari beban manusia. Kita tidak perlu lagi dengan manusia. Karena Allah sendiri yang akan membuat manusia ridho kepada kita. Tapi kalau ridho manusia yang kita cari, bahkan kita mencari ridho manusia, mencari muka di hadapan manusia dengan cara apa? Melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mendapatkan ridho manusia, tapi kita nggak dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan membuat kita bergantung kepada ridho manusia. Tapi sudah Anda sebutkan di awal tadi, ridho manusia itu sifatnya semu. Hari ini mereka suka, besok mungkin enggak. Dan ridho manusia itu sifatnya semu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita juga akan nukilkan beberapa dalil lainnya. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ardun nasa bisa khatillah, akhitallahu alaihi wa askhatu alaihi nas. Wa man ardallaha khatin nasi radhiyallahu anhu wa ardan nasa anhu." Barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah,
maka Allah akan murka kepadanya dan menjadikan manusia murka kepadanya. Dan barang siapa yang mencari keridhaan Allah dengan kemurkaan manusia, maka Allah meridhoinya dan membuat manusia pun meridhoi. Jadi hadis ini sebetulnya sudah gamblang ya jemaah, bahwa ketika kita mencari keridhaan manusia dengan melanggar hukum-hukum Allah, maka Allah akan murka kepada kita dan membuat manusia murka kepada kita. Tapi kalau kita mencari ridho Allah ya dan membuat manusia murka, maka Allah akan ridho dan membuat manusia ridho kepada. Di zaman ini banyak orang yang rela melakukan kemaksiatan demi mendapatkan keridhaan manusia. Bahkan ada orang yang melakukan toleransi secara kebablasan dalam rangka mendapatkan pengakuan dari orang kafir bahwa dia ini toleransi. Maka orang yang melakukan toleransi kebablasan, maka hakikatnya dia mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang yang konsisten dengan prinsip Islam. Dia toleransi sesuai dengan apa yang Islam gariskan, sesuai dengan batasan-batasan Islam. Allah ridho kepadanya. Dan manusia mungkin akan benci kepada orang yang melakukan toleransi sebagaimana yang dilakukan oleh orang Islam. Karena nanti akan kita temukan sebagian orang yang mengaku Islam, tapi benci kepada orang Islam yang lain yang melaksanakan toleransi sebagaimana yang Islam gariskan. Ada orang-orang liberal itu akan benci kepada orang yang melaksanakan hukum Islam secara kafah. Mereka akan benci. Mereka akan menggelari kita dengan radikal. Mereka akan menggelari kita dengan aliran keras. Mereka akan menggelari kita dengan ekstrim. Itu mesti kita dapatkan apabila kita menjalankan syariat Islam dengan kafah. Itu mesti kita dapatkan. Ya. Tapi ingat satu hal. Ketika kita ingin menggapai ridho Allah, apapun cap yang manusia berikan kepada kita, hendaknya jangan kita indahkan sama sekali, abaikan saja. Lambat laun ketika manusia mulai mengenali kebenaran dan mereka sadar, pada akhirnya mereka akan mencintai kita kok. Kita nggak usah takut dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak usah takut. Justru sebaliknya, apabila kita melakukan perbuatan yang disinyalir dan perbuatan itu mendatangkan murka Allah, manusia cinta kepada kita. Tapi ketika manusia itu mulai mengenali kebenaran dan mereka baru sadar kita yang kita lakukan ini keliru, hati mereka akan berbalik memusuhi kita. Karena mereka sudah menemukan kebenaran. Makanya ridho Allah apabila kita kejar, maka kita akan dapat ridho manusia. Tapi kalau ridho manusia yang kita kejar, ridho Allah nggak dapat, ridho manusia pun nggak dapat. Dan dalam kehidupan ini kita nggak usah terlalu berharap lah dengan ridho manusia. Nggak usah terlalu berharap dengan manusia. Karena berharap dengan manusia itu pasti akan mendatangkan kekecewaan. Sedangkan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala terdapat kebaikan yang besar di sana. Karena di sana ada keridhaan yang sifatnya hakiki yang mesti kita kejar. Ya, teman-teman sekalian, kadangkala orang itu mencari keridhaan manusia dengan melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia melakukan kesyirikan, melakukan kebid'ahan atau melakukan kemaksiatan lainnya. Dan dia senantiasa tunduk dan patuh ketika diperintahkan untuk melakukan suatu perbuatan, bahkan perbuatan itu yang
bisa menyebabkan dia jatuh dalam dosa, dia kerjakan dalam rangka untuk mendapatkan ridho manusia. Apakah ridho orang tuanya, ridho bosnya, ridho atasannya, dia nggak lagi peduli. Ya, padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu jelas ya memberikan wasiat kepada kita, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun yang memerintahkan kita pada kemaksiatan, jangan kita taat kepadanya. Jangan kita taat, ya. Karena ketika kita melanggar hukum Allah, ridho manusia mungkin kita dapatkan, tapi kita nggak bakal dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bakal dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Cuman dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam menjalani kehidupan ini kita tidak perlu takut. Karena kadangkala kita melakukan kemaksiatan dalam rangka menggapai ridho manusia itu kadangkala berangkat dari rasa takut di dalam hati kita, takut dimusuhi, takut ditolak oleh masyarakat, takut didiskriminasikan, takut digelari dengan gelar-gelar keras, gelar ekstrim. Tapi bagi orang yang sudah yakin dengan kebenaran, gelar yang diberikan manusia itu gelar buruk ya, itu hal yang biasa. Karena sejatinya ridho Allah yang paling utama. Yang penting dia mendapatkan ridho Allah. Dia nggak dapat ridho manusia itu nggak penting. Sehingga gelar yang diberikan manusia pun, bahkan ketika dimusuhi manusia sekalipun itu nggak penting bagi dia. Ya, makanya kita tidak perlu takutlah dengan manusia. Ya, artinya kita senantiasa konsisten di atas kebenaran. Ya, jangan sampai kita takut kepada manusia menyebabkan kita melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Fala tahsyawun nasa wakhshawun wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Kata Allah, janganlah kamu takut kepada manusia, tapi takutlah kepadaku, ya, dan janganlah kamu menjual ayat-ayatku dengan harga yang murah, ya. Jadi kata Allah, kalau takut itu ya takut saja kepada Allah, nggak perlu takut dengan manusia. Kalaupun manusia mengancam kita dengan ancaman-ancaman apabila kita melakukan tidak mengikuti keinginan mereka, maka tetap kita patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena dalam ayat ini ya seorang mukmin itu harus lebih mengedepankan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut akan azab Allah. Azab Allah itu amat keras dibanding dengan azab manusia. Jangan sampai kita mengorbankan akhirat kita demi keuntungan duniawi. Mungkin kita bisa belajar sebagaimana kisah Imam Ahmad. Beliau itu ya di penjara karena menolak untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Sedangkan penguasa saat itu ya memerintahkan semua orang termasuk para ulama untuk mengakui Al-Quran itu makhluk. Ya, Mu'tazilah ya. Dari orang-orang Mu'tazilah. Jadi Imam Ahmad itu dipaksa untuk mengakui atau meyakini bahwa Al-Quran itu makhluk. Apa Imam Ahmad mau? Nggak mau. Ya, meskipun pada akhirnya beliau mendapatkan murka dari penguasa di penjara, disiksa. Beliau nggak mau. Karena beliau tahu Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran itu kalamullah. Ini beliau mengedepankan ridho Allah dibanding dengan ridho manusia. Bisa saja orang setengah-setengah kan dipaksa mengakui Al-Quran makhluk.
mengakui secara lisan tapi hatinya tetap meyakini Al-Quran kalam Allah, bisa saja. Tapi Imam Ahmad, ini pelajaran loh bagi kita. Keteguhan di dalam memegang kebenaran dalam rangka mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, menyampingkan ridho manusia. Beliau rela raganya disiksa, dipenjara dalam rangka mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau menolak untuk mengatakan Al-Qur'an makhluk. Ini pelajaran bagi kita bahwasanya ridho Allah itu harus lebih diprioritaskan dibanding dengan ridho manusia. Bahkan ketika memerintahkan kita itu penguasa sekalipun. Bilal bin Rabah pun juga. Beliau ketika disiksa, ya, beliau nggak mau mencela Nabi SAW, tidak mau memuji-muji berhala yang disembah orang musyrikin. Beliau konsisten, ahad, 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 konsisten. Ya, beliau rela raganya disiksa untuk mendapatkan ridho Allah dibanding menyelamatkan raganya untuk mendapatkan ridhonya orang musyrikin. Beliau rela. Maka ini pelajaran bagi kita untuk senantiasa konsisten, ya. Jangan sampai kita apa? Ya. Jangan sampai kita terjatuh dalam mencari ridho dengan jalan yang keliru, ya. Kita mendahulukan ridho manusia dengan menabrak aturan Allah, maka kita celaka di dunia dan di akhirat. Celakanya di dunia, manusia hari ini cinta kepada kita, besok bisa benci. Celakanya di akhirat, kita mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Cuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana akan nukilkan, ya, misalnya perkataan Imam Malik berkaitan dengan bagaimana kita senantiasa mengedepankan ridho Allah ketimbang dengan ridho manusia. Kata Imam Malik bin Anas, beliau mengatakan, ya, barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah, maka dia akan kecewa. Namun barang siapa yang mencari keridhaan Allah, maka Allah akan membuatnya puas dengan apa yang diberikan dan menghindarkannya dari kehinaan manusia. Maka kata beliau, kalau kita mencari ridho manusia dengan cara mendatangkan murkanya Allah, kita bakal kecewa. Kita kecewa. Tapi kalau ridho Allah yang kita dahulukan dan kita tidak peduli apakah kita mendapatkan ridho manusia atau tidak, maka Allah akan mencukupkan kita dan membuat kita merasa puas. Karena tadi yang tegaskan lagi, ya, ridho manusia itu semu, sedangkan ridho Allah itu hakiki. Berkata Sufyan Ats-Tsauri, jangan sekali-kali kamu mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah. Karena barang siapa yang mencari keridhaan manusia dan kemurkaan Allah, maka Allah akan meninggalkan orang itu dalam kekurangan dan kesusahan di tangan manusia. Jadi Allah akan biarkan dia. Allah akan lepaskan dia berada di dalam ombang-ambing manusia. Dia akan hidup sesuai dengan keinginan manusia, bukan dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan jauh, semakin jauh dari Allah, berangkat dari keinginannya untuk mendapatkan ridho ridho manusia. Jangan mengenali Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam menjalani kehidupan, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala itu harus menjadi prioritas kita. Jangan sampai kita mencari ridho manusia yang membuat kita melanggar hukum-hukum Allah. Maka sebagai penutup, ya, bahwa kita harus lebih
memprioritaskan ridho Allah Subhanahu wa taala. Terlepas cap apapun yang akan diberikan orang kepada kita. Artinya kita tetap konsisten di atas kebenaran dan kita tidak peduli apapun cap yang diberikan manusia. Karena hakikatnya keridhaan Allah itu yang lebih utama dan keridhaan manusia itu tidaklah penting. Karena kalau ridho manusia yang kita cari bisa saja itu akan membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Namun jika ridho Allah kita dapatkan, maka Allah akan membuat manusia ridho kepada kita. Demikian semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua untuk senantiasa istiqamah berjalan di atas kebenaran sebagaimana yang dicontohkan oleh orang-orang terdahulu di kalangan orang-orang soleh begitu ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.